Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda 4 saham yang direkomendasikan. Yang pertama ada BTPS, direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan 2.300, resisten hingga ke 2.500. Selanjutnya ada SCMA, juga direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan 171 hingga 185 dari sisi resisten. Dan saham pilihan ketiga ada Antam, juga direkomendasikan buy 1970 hingga 2050. Dan terakhir ada Jasa Marga, tadi pun juga sempat kita ulas, saham-saham dari transportasi dan logistik juga direkomendasikan buy 3860 hingga 4100. Ada BTPS, SCMA, Antam dan juga Jasa Marga. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Khori Agung Ramdhani selaku Customer Engagement and Education Unit Head BRI Dana Reksa Sekuritas. Pak Khori, kita lanjutkan kembali. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan cukup menarik. Langsung saja kita ke BTPS, Pak Khori. Pertimbangan terutama dari sisi teknikal sehingga masuk ke dalam salah satu saham rekomendasi. Ya, oke. Terima kasih untuk saham BTPS sendiri ya. Tadi sempat disinggung juga, ini secara sentimen atau katalis positif di sektor ini tentunya dari peningkatan pangsa pasar di perbankan syariah, meskipun memang peningkatannya belum terlalu besar ya, tapi ini menjadi satu hal yang positif di sektor ini. Nah, terutama untuk saham BTPS sendiri yang seperti kita ketahui pergerakannya masih tertinggal jauh ya, seperti di saham kompetitornya seperti BRIS gitu. Nah, ini tentunya menjadi satu sentimen positif dari BTPS. Dan secara teknikal baru hari ini atau di hari kemarin keluar dari tren penurunan yang sudah terjadi semenjak November 2022. Dan ini juga tertinggi pada saat itu di level sekitar 3.300. Saat ini di angka lastnya di 2290, sehingga memang cukup menarik ya, penurunan harus cukup dalam. Dan target terdekat tadi sempat disampaikan juga di level sekitar 2.500 untuk saham BTPS saat ini ya. Karena tren sudah keluar dari penurunan dan juga volume yang cukup signifikan. Dan katalis sentimen atau positif dari sektor ini adalah peningkatan di pangsa pasar bank syariah untuk saat ini. Baik, kita bergeser ke saham pilihan kedua, datang dari saham media, ada SCMA, penutupan hari ini di 171, menguat di 5,56%. Analisisnya Pak Khori? Di SCMA pun juga sama, kalau kita lihat secara teknikal memang tren penurunan terjadi semenjak November juga di tahun 2022, tertinggi itu di level sekitar 276 pada saat itu, dan saat ini last di 171. Untuk saham SCMA sendiri, kenaikan hari ini didukung dengan volume yang cukup signifikan juga di hari ini, dan naik sebesar hari ini di sekitar 5,56%. Kalau kita lihat secara teknikal, ada potensi moving average golden cross dan juga sudah keluar di tren penurunan. Untuk saat ini di saham SCMA, target terdekat di level sekitar 185 untuk target secara teknikal, dan berikutnya kalau misalnya berhasil stabil bisa berlanjut ke level sekitar 195 untuk saham SCMA. Baik, 185 target terdekat, dan ketika ini berhasil ditembus, saham SCMA melaju ke level yang lebih tinggi lagi. Kita bergeser ke saham pilihan yang ketiga, ada Antam, juga direkomendasikan buy. Ini juga cukup menarik untuk Antam, Pak Khori. Ini pergerakannya cenderung tidak kemana-mana. Posisi 1.900-an hingga 2.000-an ini sudah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir untuk pergerakan untuk Antam. Sebenarnya dari sisi teknikal, resisten berapa yang harus ditempuh dan juga support berapa yang mesti dipertahankan oleh Antam untuk bisa melaju lebih tinggi lagi? Ya, dari si Antam sendiri kalau dilihat pergerakan tahun ini ya, memang penurunan sudah cukup dalam juga. Saat ini year to date-nya sekitar 17%, minus 17% di saham Antam. Ini juga menjadi hal yang menarik ya, karena kita bisa melakukan pembelian untuk saham-saham yang memang ada penurunan cukup signifikan. Nah, kemudian kalau dilihat dari historical di saham Antam sendiri, bulan Juli selama 5 tahun terakhir ini selalu mengalami kenaikan ya, dengan rata-rata kenaikan sekitar 8%. Secara teknikal pun juga support harus bertahan di angka sekitar 1950. Ini yang harus dijaga untuk level supportnya, dan ada kemungkinan atau ada potensi untuk meningkat
dengan resisten terdekat di level sekitar 2050 dan dengan catatan harus bertahan di level sekitar 1950 untuk saat ini. Baik, penutupan hari ini di 1970 menguat di 0,25% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para pemirsa IDX Channel. Terakhir datang dari Jasa Marga, Pak Khori tadi pun juga sempat kita singgung di mana saham-saham yang ada di sektor ini cukup menggeliat. Tapi sebelum kita ulas secara teknikal, dengan dukungan dari saham-saham yang ada di sektor ini akan memberikan kepastian atau jaminan juga tidak ini Pak, untuk kinerja mereka juga akan membaik nantinya, kemudian juga kemungkinan nilai dividen di tahun 2023 juga akan lebih tinggi yang akan dibayarkan di tahun depan, Pak Khori. Ya, untuk Jasa Marga sendiri memang tadi secara sektoral sudah cukup mendukung ya, bahkan rilis OJK pun juga menyebutkan transportasi jadi penopang pergerakan IHSG saat ini. Dan memang kalau dilihat kinerja keuangan dari Jasa Marga sendiri, kuartal pertama itu pendapatan atau peningkatan dari traffic ruas tol itu sekitar 8,3%. Jadi memang sehabis pandemi itu mobilitas masyarakat sudah tercermin dari traffic tol yang meningkat gitu ya. Nah kemudian selain itu dari sisi pendapatan tol pun juga naik sekitar 21,7%, bahkan ini bisa kenaikan ini 54% lebih tinggi dibanding sebelum adanya pandemi ya, sebelum tahun 2020. Sehingga memang untuk Jasa Marga sendiri dengan adanya mobilitas yang semakin meningkat dan juga kedepannya juga akan ada sentimen pemilu yang tentunya mobilitas dari masyarakat pun juga meningkat, konsumen atau konsumer dari masyarakat juga meningkat, ini akan mendorong pendapatan atau kinerja Jasa Marga kedepannya. Nah saat ini memang secara teknikal potensi yang terdekat di saham Jasa Marga itu di level sekitar 4.000 sampai 4.100. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan BTPS, SCMA, Antam, dan juga Jasa Marga. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Khori, kita masih punya satu segmen lagi. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Dan langsung saja Pak Khori, waktu kita cukup terbatas Pak, pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Yang pertama langsung saja kita sapa Ibu Rini dari Jakarta. Terima kasih sudah bergabung menanyakan saham Tebik Pak, arahnya kemana? Kenapa turun terus dan tampaknya nyangkut nih Pak di 2340. Penutupan hari ini di 2000 menguat di 0,50%. Analisis Anda untuk Tebik. Ya, untuk saham Tebik sendiri memang secara teknikal ya, tren penurunan masih cukup kuat ya. Jadi memang saat ini jika belum punya ataupun sudah punya, jangan ada penambahan dulu di saham Tebik ya. Untuk saat ini supportnya di level sekitar 1950 dan resisten terdekat di level sekitaran 2080. Nah, jika memang Ibu sudah nyangkut di sekitar 300-an ya, ini ada baiknya wait and see dan harap batasi jika turun di bawah 1950. Baik, jawaban untuk Ibu Rini dari Jakarta, nyangkut Tebik di 2340. Selanjutnya saya akan coba bacakan, ini pertanyaan, saya akan coba cek terlebih dahulu. Ibu Lisa dari Medan ini, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami, menanyakan saham Adaro Mineral atau ADMR, Pak Khori, sudah boleh masuk di saat ini untuk jangka pendek saja Pak? Ya, untuk jangka pendek ini sangat menarik ya. Ini juga sebetulnya memang masuk dalam rekomendasi juga untuk saham ADMR. Hari ini closing di level 1000, pas di level psikologisnya. Dan termasuk juga untuk volumenya cukup signifikan. Dan tentunya juga breakout dari MA60 ya. Sehingga nanti jangka pendeknya untuk saham ADMR potensi di level sekitar 1100 untuk saat ini dengan supportnya di angka sekitar 970. Jadi boleh untuk mulai akumulasi pembelian di saham ADMR. Baik, dari posisi pergerakan tampaknya masih downtrend Pak Khori. Sebenarnya resisten berapa yang harus ditembus ADMR untuk merubah dari posisi pola ini? Ya, untuk merubahnya mungkin konservatifnya di level sekitar 1050 ya. 1050 menjadi titik yang penting sehingga nanti ketika berhasil dan stabil di atas itu bisa berlanjut di level sekitar 1100 sampai sekitar 1200 untuk saham ADMR. Untuk ambil posisi confirm ke 1050 terlebih dahulu atau level penutupan hari ini tidak masalah?
hari ini tidak masalah karena memang didukung dengan volume yang cukup signifikan Pak, dengan breakout di level MA 60 gitu ya. Jadi jangka pendek masih ada potensi kenaikan di angka 1050. Oke, selanjutnya ada Bapak Abdul dari Tulungagung. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan saham Telkom Pak Khori, khususnya untuk jangka pendek dan menengah. Mohon analisis sahamnya. Sayang sekali tidak disebutkan sudah ambil posisi atau belum ini Pak. Analisis Anda untuk Telkom. Ya, untuk saham Telkom sendiri memang trennya sudah mulai berubah ya. Jadi harus hati-hati juga untuk Bapak yang punya saham Telkom. Potensi saat ini ada potensi penurunan dengan support terdekat di sekitar 3940 dan jika bertahan ada potensi rebound juga dan tertinggi atau resisten terdekatnya di level sekitar 4050-an. Untuk saat ini harap hindari dulu jika belum punya saham Telkom karena ada potensi penurunan dengan support di sekitar 3940 untuk saat ini. Ya, dalam beberapa waktu terakhir Pak Khori, Telkom tampaknya juga cukup sulit untuk menembus kembali di 4.200-an. Sebenarnya resisten berapa yang harus ditembus untuk Telkom untuk melaju lebih tinggi lagi? Ya, poinnya ada di sekitar 4.100. Ini juga sama dengan resisten MA60 ya. Jadi kalau misalkan Telkom harus bertahan di level 4.100, ada kemungkinan bisa berlanjut lagi dan bisa bergerak stabil di atas 4.200-an. Oke, selanjutnya kita ke Bali, ada Oscar. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Bagaimana analisisnya untuk saham Bumi, Pak? Sudah ambil posisi di level 124. Analisis Anda untuk Bumi? Ya, untuk saham Bumi sendiri hari ini gagal breakout dari MA60 ya. Ini juga sekaligus dari resisten trend lainnya untuk saham Bumi. Sehingga Bapak jika memang punya saham Bumi tadi di 124, harap batasi risiko dengan support terdekat di sekitaran 115 karena hari ini gagal breakout dan volume juga kecil, jadi harus hati-hati dengan batasan stop loss di level sekitar 115 untuk saham Bumi. Oke, cukup tipis Pak Khori karena hari ini di 116 melemah di 1,69% Pak. Ya, paling nggak toleransi kedua di angka sekitar 110 ya untuk saham Bumi. Oke. Baik, penutupan hari ini di 116 melemah di 1,69%. Selanjutnya saya akan coba bacakan, ada Hanifa dari Jakarta. Terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham PTBA, Pak Khori, analisis Anda. Saham PTBA sendiri memang setelah ex-date kemarin ya penurunan cukup signifikan juga dan masih belum berhasil menguat lagi ya. 2 hari memang ada peningkatan tapi masih cukup sulit untuk melanjutkan kenaikannya lagi. Saat ini sebetulnya jika belum punya saham PTBA harap hindari dulu karena kalau kita lihat dari sebelumnya di saham ITMG masih agak cukup sulit ya untuk balik ke harga semula. Nah, di saham PTBA pun juga sama. Saat ini masih belum ada sinyal pembelian ya, meskipun harga sudah cukup murah gitu ya. Jadi kita harus menunggu dulu wait and see di saham PTBA untuk saat ini. Dari support yang mungkin bisa diwaspadai untuk PTBA dengan koreksi dalam yang sudah terjadi? Ya, untuk saat ini support terdekat di level sekitar 2.600 ya di saham PTBA dengan resisten terdekatnya di angka sekitar 3.000. Baik, jawaban untuk Ibu Hanifa di Jakarta tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Extension Closing untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Dan terima kasih Pak Khori sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak Khori. Sama-sama, terima kasih, sehat selalu untuk Pak David dan kawan-kawan semua. Baik, terima kasih ada Bapak Khori Agung Ramdhani, Customer Engagement and Education Unit Head BRI Dana Reksa Sekuritas. Akhirnya saya David Sandoval dan seluruh kabar kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.